Suatu hari di sebuah desa, tinggallah seorang gadis cantik jelita yang bernama Cantika. Ia tinggal bersama neneknya dari kecil hingga dewasa. Kehidupan Cantika di mata masyarakat memang begitu bahagia. Akan tetapi, di balik semua itu, Cantika sedang kesusahan dalam menghadapi masalah perekonomian mereka. Aduh, gimana nih ya? Obat nenek udah mau habis. Beras juga udah mau habis. Aku nggak ada uang tambahan lagi buat beli semuanya. Uang hasil jualan di warung mana cukup. Gimana ya solusinya? Obat nenek tinggal satu nih. Kamu ada uang nggak buat belinya? Nanti nenek gantiin kok. Cuma sekarang nenek belum ada uang. Nenek. Iya, nenek. Nanti Cantika beliin kok. Nenek tentang aja ya. Keesokan harinya pun tiba. Ada seorang gadis dan bibinya yang pulang kampung karena diusir dari kontrakan. Dari sinilah kehidupan Cantika mulai berubah. Kok kita pindah ke kampung sih, Bi? Udahlah, kamu diam aja. Kalau nggak mau pergi aja kemana kamu mau. Iya deh, iya. Yang penting ada cogannya di desa ini. Alhamdulillah, semua masalah selesai. Ya udah deh, aku mau nyuci baju dulu. Mumpung nenek lagi tidur, biar besok nggak nyuci lagi. Cewek cantik itu siapa ya? Kok aku kayak nggak pernah lihat tau? Yaudah deh, tanya sama bocil. Bocil itu aja. Rum, Cil kakak, cantik lagi nyuci di sungai. Itu siapa ya? Abang Putra, itu kakak Cantika, kakak sepupu aku. Dia masih single kok. Kalau abang mau deketin. Boleh juga sih. Oh ya udah, makasih ya. Hihihihihihi, kesempatan emas nih. QQ cewek, mau abang bantuin nggak? Anjing kaget. Apaan sih lo? Ya udah sih sini bantuin gue. Keburu malam. Untung aja niat lo baik kalau nggak. Iya cantik-cantik, kok galak. Apa-apa? Ansi tuh anak kampung. Berani-beraninya mesum ama. Cowok gue awas aja lo ya. Dasar anjing. Bi, lihat deh. Itu si anak kampung berani. Beraninya dia deketin cowok gue. Kesel banget gue liatnya. Sumpah. Tuh ya udah, kamu tenang aja ya. Bibik ada rencana baik dan ampuh banget biar si Jalang itu nggak gangguin cowok kamu lagi. Tapi, kok kita ke tempat dukun sih? Udah, kamu diam aja biar Bibik yang urusin semuanya. Mbah saya kesini mau minta. Udah nggak usah basa-basi, langsung ke intinya aja. Mau apa kamu kesini? Saya kesini cuma mau minta tolong santet anak yang ada di foto itu, imbalannya berapa, nanti saya bayar, udah itu doang. Apa-apa nih? Kok bibisa gue kan gak punya penyakit apa-apa? Nggak ini? Nggak mungkin. Kok tiba-tiba badan gue lemes? Ken, Cantika kamu di dalam kah? Cantik kamu kenapa?
Buat kamu kenapa, Ken? Itu darah apa? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak tahu. Tiba-tiba aja aku muntah, tapi keluarnya darah. Aku nggak ngerasa punya penyakit. Baru kali ini aku muntah darah. Paling kamu kecapean. Ya udah sini aku antar ke kamar. Kalau kecapean kenapa sampai muntah darah ya? Hah? Iya. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Aku mau cari obat dulu. Nanti kamu di sini sama adek Nala ya. Oh iya, aku nggak bakal kemana-mana kok. Lagi pula aku nggak apa-apa. Ya udah kamu keluar aja kalau mau keluar. Tapi jangan lama-lama ya. Bang Putra kenapa terburu-buru gitu sih? Habis ngapain hayo? Dari rumah Kak Cantika? Habis apa hayo? Jangan macem-macem ya bang. Bukan habis ngapa-ngapain ya dek. Kamu nih masih kecil udah berpikir macam-macam. Mending kamu jemput kakak. Emi sono. Dia sendirian. Abang mau keluar dulu, cari obat. Soalnya kakakmu tadi habis muntah darah. Gak tahu kenapa. Kamu tahu nggak kakakmu sakit apa? Hah, yang bener aja. Bang, Kakak Cantika kan gak punya penyakit apa-apa. Kok bisa sih? Setauku kan Kak Cantika kemarin baik-baik aja loh. Kakak Cantika, kenapa kok bisa sakit begini? Mana pucat lagi kakak? Gak apa-apa kak, aku khawatir sama kakak. Udah kamu tenang aja. Kakak nggak apa-apa kok. Mungkin kakak cuma kecapean karena banyak kerjaan. Lagi pula kakak nggak ada penyakit apa-apa kan? Jadi kamu tenang aja ya. Jangan khawatir sama kakak. Kakak baik-baik aja kok. Iya, kamu jangan takut ya dek. Kita doain aja kakak Cantika cepat sembuh. Iya kak, moga aja cepat sembuh ya. Yaudah, aku mau temenin nenek jaga warung dulu ya kak. Biar nenek nggak capek kerjanya sendirian. Yaudah Bang Putra, jagain Kak Cantika ya. Aku pamit dulu ya. Iya dek. Makasih ya. Udah mau bantu kakak buat temenin nenek jaga warung. Oh ya, jangan lupa kasih tahu nenek. Jangan lupa minum obatnya. 1 bulan pun berlalu. Penyakit Cantika semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai warga heran dengan penyakit apa yang dialami Cantika sekarang. Karena setahu mereka, Cantika tidak punya penyakit. Bahkan warung Cantika yang biasa buka, tapi di mata warga warung tersebut tutup dan tidak pernah jualan lagi. Akan tetapi, para warga merasa heran karena suasana di desa tersebut berubah semenjak Cantika sakit. Dan semenjak kedatangan Ibu Fatimah dan keponakannya yang bernama Limah, para warga pun tak segan-segan untuk membicarakan tentang kehidupan Cantika sekarang dan bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Bu, kok bisa ya? Cantika sakit-sakitan. Padahal setahu saya, dia baik-baik aja loh. Ya Bu, kayaknya bukan sakit deh. Tapi kena santet. Tapi mana mungkin deh, karena Cantika orangnya baik. Rama, jugalo. Hah, dasar warga bodoh. Nggak tahu aja mereka kalau semua ini ulah saya. Dasar kampungan. Ya bagus dong, Bi, kalau mereka nggak tahu ini ulah kita. Justru itu aku bisa nempel terus ke Putra dengan mudah. Ahahaha. Dan yang paling penting, si Caper itu udah mau mati. Wahahaha. Itulah akibatnya. Kalau berani lawan Limah. Selamat atas kekalahanmu ya cantik. Surga sudah menantimu. Haha. Nah, Kak Cantika, kok bisa sih? Sakit-sakitan begitu, perasaan Kak Cantika baik-baik aja loh. Apa jangan-jangan dia kena santet? Iya loh, Nal, kan Kak Cantika sakit. Sakitannya tuh nggak wajar aja tiba-tiba gitu. Tapi aku juga belum yakin. Soalnya Kak Cantika baik. Iya, aku juga nggak tahu kakak aku kenapa bisa sakit-sakitan kek. Gitu.
Tapi apa benar ya yang dibilang Lili dan Lala kalau Kak Cantika disantet? Tapi aku belum yakin sih. Soalnya kan setauku Kak Cantika banyak disukai sama warga di desa ini dan Kak Cantika juga nggak ada yang benci. Bik, kata gue sih, kita mending kedatang aja deh. Ke sana, nanti para warga curiga kalau kita nggak ngunjungin si Jalang itu. Dan lagi kan besok dia udah metong. Nggak apa-apa kan? Sekali-kali kita pura-pura baik sama dia. Biar para warga nggak curiga. Iya juga sih, tapi Bibik males banget lihat muka para kampung itu apalagi ngomong ama mereka. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini saatnya gue punya kesempatan buat nempel ke Putra. Lihat aja Cantika. Gue bakal bikin kamu ketar-ketir. Lihatnya, ups. Permisi, assalamualaikum ibuk-ibuk ini. Kenapa ya kok rame-rame, ada apa emangnya? Buk Fatimah, ini loh, Buk cucu saya lagi berobat. Terus ini Jeng Caca sama warga lain dateng buat lihat kondisinya. Oh gitu ya Buk. Sekarang Neng Cantikanya mana, saya mau lihat. Di kamar Buk, lagi diperiksa Ibuk. Kalau mau masuk, masuk aja tadi. Ibuk-ibuk lain udah lihat. Kalau mau lihat aja Buk. Nggak apa-apa. Putra, Cantikanya sakit apa? Kenapa kok pucat begitu? Aku turut prihatin ya. Cantika, semoga cepat sembuh. Hahaha, kasihan banget sih kamu Cantika. Makanya, jangan buat masalah sama aku. Pasti sekarang dia sakit hati. Lihat aku yang nempel. Dan juga si Putra, terima aku. Nyandar di bahunya. Gimana dok? Hasil pemeriksaannya, Cantika sakit apa? Menurut hasil pemeriksaan, Neng Cantika kena penyakit kanker darah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita lakukan besok ya. Oh, gitu ya Pak. Makasih Pak. Ya udah kalau gitu, saya pamit pulang ya. Nak permisi. Kok Putra sama Lima dekat banget ya? Apa mereka pacaran ya? Terus kenapa Putra kasih harapan lebih ke aku? Kalau ujung-ujungnya dia ama yang lain. Kamu kenapa nangis, Ken? Apanya yang sakit? Kamu yang sabar ya, Kak. Kita doain aja. Semoga Canka cepat sembuh. Kakak jangan nangis. Ya kan? Ada aku buat nemenin kakak. Apaan sih nih anak nempel-nempel mulu? Nanti dikira pacaran lagi. SS. Duh, ini jam berapa ya? Kok tiba-tiba perut aku mulus banget lagi? Ya udah deh, aku mau ke WIS dulu. Hahu. Haha, kok muntahnya tambah menjadi-jadi? Aduh, kok perutku sakit sih ya? Ke kepalaku pusing banget aku. Kenapa ini kok sakitnya jadi satu sih? Akhir, aku udah gak kuat lagi akhir. Di tengah sunyinya desa, akhirnya Cantika meninggal. Lah, Nak Cantika mana? Apa di dapur ya? Tapi kok tumben dia udah bangun. Sang nenek pun ke dapur untuk melihat cucunya. Akan tetapi alangkah terkejutnya ia
saat melihat cucu satu-satunya sudah tiada, dan jasad Cantika pun dikubur di belakang rumahnya. Sebab mereka tidak punya uang untuk membeli tanah kuburan. Para warga tidak menyangka dengan kematian Cantika yang begitu cepat. Kamu yang sabar ya, Nang. Kamu yang sabar ya, Jeng. Aku tahu ini berat, tapi kita doain aja semoga anak Cantika diterima di sisi Allah. Cepet banget sih kan, kamu tinggalin kami. Semoga kamu tenang ya di sana. Keluarga Cantika yang sedang berduka atas kepergiannya, sementara di sisi lain, Buk, Fatimah dan Nek-Nek Limah puas dengan semua itu. Mereka tertawa sepuasnya karena atas kemenangan mereka.